Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gaya belajar dan implikasinya bagi calon pendidik. Kenapa sih gaya belajar itu penting untuk kita pahami oleh calon pendidik? Karena peserta didik memiliki kecenderungan dan cara yang berbeda-beda dalam melakukan proses belajar, yaitu dalam menyerap, mengatur, dan mengelola materi yang dipelajari. Kalau kita sebagai pendidik mengabaikan perbedaan itu, maka peserta didik nantinya akan cenderung lebih sulit dalam memahami materi ajar yang kita sampaikan, sehingga pembelajaran pun tidak akan berjalan secara efektif. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gaya belajar itu? Menurut Cam, gaya belajar itu merupakan cara kita mengenali berbagai metode belajar yang kita sukai yang mungkin efektif bagi peserta didik. Sedangkan di sini De Porter dan Hernecke juga sudah mengelompokkan gaya belajar itu ke dalam 3 tipe gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui apa tipe gaya belajar dan bagaimana cara yang efektif untuk menerapkan belajar sesuai dengan tipe gaya belajar? Di sini akan kita bahas satu persatu. Gaya belajar yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar ini lebih berfokus pada ketajaman penglihatan. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual ini lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh, diagram, buku pelajaran yang bergambar, dan video. Selanjutnya, gaya belajar visual ini juga memiliki ciri-cirinya sebagai berikut. Nah, yang pertama, mengingat apa yang dia lihat daripada yang didengar. Jadi, tipe gaya belajar ini akan lebih mudah mengingat dengan cara melihat, seperti membaca buku, melihat demonstrasi yang dilakukan guru, melihat contoh yang tersebar di alam, bisa juga dengan melihat pembelajaran yang disajikan melalui televisi ataupun video. Ciri yang kedua, lebih senang membaca lebih cepat karena tingkat kefokusan dalam membaca sangat tajam dan lebih senang membaca sendiri. Ciri yang ketiga, berbicara dengan tempo yang cepat. Dan ciri yang keempat yaitu lebih memperhatikan penampilannya baik dalam segi berpakaian maupun kondisi lingkungan di sekitarnya. Ciri yang selanjutnya yaitu seringkali lupa hal-hal yang disampaikan secara lisan dan lebih sering meminta bantuan orang lain untuk mengulangi instruksi secara verbal. Yang keenam, tidak mudah terganggu oleh keributan. Jadi tipe belajar ini dapat belajar baik diiringi dengan musik maupun tidak diiringi dengan musik. Jadi dia tidak gampang kedistrak sama lingkungannya. Ciri yang ketujuh, peserta didik ini lebih cermat dan berhati-hati dalam mengamati materi pelajaran dan memperhatikan dengan detail pada apa yang mereka kerjakan. Ciri yang terakhir yaitu tidak mudah menjabarkan atau menjelaskan suatu hal. Oleh karena itu, mereka cenderung menjawab hanya pada intinya. Nah, adapun strategi yang efektif untuk gaya belajar visual. Yang pertama, kita dapat menggunakan beragam bentuk grafis untuk menyampaikan informasi ataupun materi pelajaran, seperti film, slide, gambar ilustrasi, peta yang dapat kita gunakan untuk menjelaskan suatu informasi secara berurutan. Yang kedua, kita dapat menggunakan spidol ataupun stabilo yang berwarna untuk meng-highlight catatan yang dirasa penting.
Nah, yang ketiga, kita dapat belajar dari buku yang disertai dengan ilustrasi gambar yang berwarna. Yang keempat, belajarlah dari gambar ataupun video yang menarik untuk dipahami, seperti video yang bisa diakses dari YouTube dan platform yang lainnya. Yang kelima, kita dapat mengajak anak untuk mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Dan yang terakhir, kita dapat membuat mind mapping untuk membuat ringkasan materi yang sudah dipelajari. Gaya belajar yang kedua adalah auditori. Jadi gaya belajar ini lebih mengandalkan pada indera pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi ataupun pengetahuan. Jadi untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori ini juga memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, mereka lebih senang belajar mengandalkan alat pendengarannya sebagai sarana belajar. Yang kedua, cenderung suka membaca dengan keras. Ciri yang ketiga, sangat peka dengan gangguan atau keributan. Nah, yang keempat, suka menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika sedang membaca. Yang kelima, biasanya menjadi pembicara yang fasih. Yang keenam, cenderung senang mendiskusikan sesuatu dengan cara membuka percakapan. Adapun beberapa strategi yang efektif yang dapat kita gunakan di dalam gaya belajar auditori ini. Yang pertama, peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori ini dapat belajar dengan berdiskusi ataupun secara berkelompok agar lebih mudah memahami dan mengingat materi yang dipelajari. Cara yang kedua, saat sedang membaca dan sedang belajar, peserta didik dapat sambil mengucapkan atau berbicara secara perlahan pada saat sedang mempelajari konsep yang harus dipahaminya. Cara yang ketiga, belajarlah sambil mendengarkan musik, karena dengan musik akan membantu peserta didik kita untuk berkonsentrasi memahami bacaan ataupun materi yang mereka. Nah, untuk tipe gaya belajar yang terakhir, ini adalah gaya belajar kinestetik. Nah, peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik ini lebih dekat dengan ciri seperti saat berpikir lebih baik ketika bergerak atau berjalan, lebih menggerakkan anggota tubuhnya ketika bicara dan merasa sulit untuk duduk diam. Nah, pada umumnya orang gaya belajar ini dalam menyerap informasi lebih menerapkan yang namanya strategi fisikal dan ekspresi yang bercirikan fisik. Jadi, siswa-siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik ini, cara membaca dan mendengarkannya salah satu kegiatan yang membosankan bagi dirinya. Jadi memberikan instruksi yang diberikan secara tertulis maupun secara lisan seringkali mudah dilupakan karena mereka lebih cenderung memahami tugasnya jika mereka mencoba secara langsung. Peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik juga memiliki ciri-cirinya nih. Yang pertama, tipe belajar ini lebih cenderung berbicara dengan perlahan dan pelan karena mereka lebih menyukai guru yang menggunakan kata kunci dan perbuatan. Yang kedua, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, seperti menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Yang ketiga, tidak bisa duduk diam di satu tempat karena mereka lebih senang bergerak. Dalam proses pembelajaran harus diberikan yang namanya gerakan-gerakan yang positif yang dapat membantu proses belajarnya. Yang keempat, sangat suka dengan tantangan dan menemukan hal-hal yang baru. Jadi, mereka termotivasi pada lingkungan yang kompetitif. Dan yang terakhir, ini lebih mudah menghafal atau belajar dengan cara bergerak dan berjalan. Nah, strategi yang efektif yang dapat kita terapkan untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik ini yaitu yang pertama,
kita tidak boleh memaksakan peserta didik untuk belajar berjam-jam. Nah, yang kedua, kita bisa mengajak peserta didik itu belajar sambil mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketiga, kita mengajak peserta didik belajar melalui pengalaman dengan menggunakan model atau alat peraga, belajar di laboratorium, dan bermain sambil belajar. Nah, yang keempat, kita dapat menggunakan stabilo, akan tetapi dengan warna yang terang untuk meng-highlight bacaan dari materi pelajaran ini. Yang kelima, kita mengizinkan peserta didik kita untuk belajar sambil mendengarkan musik. Nah, yang keenam, ini adalah cara yang terakhir, yaitu memperagakan konsep secara demonstratif sambil peserta didik memahami materi secara bertahap. Nah, dari ketiga tipe gaya belajar tadi merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita pahami. Karena dengan gaya belajar, pendidik nantinya dapat merancang model pengajaran yang efektif untuk dapat kita terapkan untuk membantu peserta didik di dalam belajar. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan terkait dengan gaya belajar yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang sudah saya berikan dan semoga teman-teman dapat menerapkan gaya belajar sesuai dengan tipe belajar dari teman-teman semuanya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian dari teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.